Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muwahhidin rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita kesempatan bermunajah dan bermuwajahah dengannya di masjid yang kita cintai ini. Maha suci Allah yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga hari akhir. Dialah Rasul penutup segala nabi yang telah menyampaikan risalah Allah dan telah menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Dialah Rasul yang telah menunjukkan pada kita jalan kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat, serta jalan yang dapat menjauhkan kita dari siksa neraka dan kengerian di dalamnya. Dialah Rasul yang telah membentangkan jalan agar kita mendapatkan kehidupan yang damai, makmur dan adil di bawah naungan Allah Rabbul Izzati. Dialah Rasul yang telah membacakan ayat-ayat Allah dan dialah Rasul yang telah mengajarkan ayat-ayat itu. Dialah yang menyuruh kita untuk memperhatikan, berselancar pada ayat-ayat Al-Quran, serta menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu akan memenuhi seluruh jiwa dan raga kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang penuh berkah yang telah kami turunkan kepadamu agar mereka merenungkan ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal budi dapat memperhatikannya. Quran surat Sad ayat 29. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa ayat ini memuat dalil wajibnya mengetahui makna-makna Al-Quran dan bukti bahwa mengaji secara pelan-pelan lebih baik daripada mengaji dengan cepat, karena tadabbur Al-Quran tidak akan dapat dilakukan dengan benar jika dibaca dengan cepat. Selanjutnya As-Sa'di menjelaskan bahwa dengan ayat ini Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk merenungkan kitabnya, merenungkan makna-maknanya, dan merenungkan secara mendalam prinsip-prinsip dan hikmahnya, serta mengupayakan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Merenungkan kitab Allah adalah kunci dari ilmu dan bahkan dari segala ilmu. Ia adalah sumber segala kebaikan dan sumber segala ilmu pengetahuan. Merenungkan kitab-kitab Allah
akan menambah keimanan dalam hati seseorang dan membuatnya tertanam kuat di dalam hati dan pikirannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, membaca Al-Quran dengan penuh renungan dan refleksi akan membangkitkan rasa cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dapat menimbulkan rasa takut kepadanya dan pengharapan kepadanya, yang membuat seorang berbalik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menyebabkan seorang tunduk sepenuhnya dan menyerahkan urusannya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan ridha dengan ketetapan-ketetapan Allah. Mentadaburi Al-Quran akan mengilhami kesabaran dan rasa syukur, dan merupakan sarana untuk memperoleh segala sifat-sifat yang menghidupkan dan menyempurnakan hati kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, seandainya manusia mengetahui apa isi bacaan Al-Quran sambil merenungkan isi bacaan tersebut, maka mereka akan mengabdikan diri pada apa yang dibacanya dan akan memalingkan dari apa-apa yang dipikirkannya selain apa yang dibacanya tersebut. Ketika seseorang membaca dengan refleksi dan menemukan sebuah ayat yang dia butuhkan untuk menyembuhkan hatinya, maka dia akan mengulanginya dan terus mengulanginya, dan bahkan itu akan dia lakukan sepanjang malam dan sepanjang siang. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, Abu Dzar berkata, Nabi Muhammad SAW berdiri membaca sebuah ayat, dan ayat itu diulanginya sampai pagi. Ayat itu adalah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menghukum mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sungguhnya hanya engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 118. Ayat ini terus dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sampai menjelang pagi. Dia selalu mengulang-ulang ayat ini, karena makna yang terdapat di dalam ayat ini adalah makna yang sangat mendalam bagi Nabi Muhammad SAW. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Jika engkau menghukum mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni mereka, sungguhnya hanya engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika membaca Al-Quran, camkanlah bahwa kita sedang berkomunikasi intensif dengan yang maha agung, yang maha kuasa lagi maha perkasa. Imam Al-Ghazali menyarankan agar saat kita membaca Al-Quran, hendaknya kita membawa keagungan Allah yang seolah-olah berbicara kepada kita, dan itu terhunjam kuat dalam benak dan pikiran kita. Kata-kata yang kita ucapkan bukanlah kata-kata yang berasal dari manusia, namun itulah firman Allah, Tuhan semesta alam. Jamaah Jumat rahimakumullah, hal lain yang dapat kita lakukan untuk mentadabburi Al-Quran adalah mempersonalisasikan ayat Al-Quran dalam kehidupan kita. Ibnu Qayyim berkata, jika kalian ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, maka tenangkanlah hati ketika dibacakan, pusatkanlah pendengaranmu, dan bersikaplah seolah-olah kamu sedang disapa langsung oleh Allah, sebagaimana adanya sapaan darinya kepadamu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada peringatan bagi siapa yang mempunyai hati, atau siapa yang mendengarkan dengan penuh perhatian dengan hatinya yang hadir. Quran Surat Qaf ayat 37. Imam Al-Ghazali berkata, seseorang hendaknya berasumsi bahwa dialah yang disinggung dalam setiap pernyataan dalam Al-Quran. Maka jika dia mendengar suatu perintah atau larangan,
maka dia harus berasumsi bahwa dialah yang diperintahkan atau dilarang itu. Jika dia mendengar janji atau ancaman, dia akan melakukan hal yang sama, bahwa yang dijanjikan dan diancam adalah dirinya sendiri. Jika dia mendengar kisah-kisah masa lalu dan kisah-kisah para nabi, dia menyadari bahwa hiburan bukanlah tujuannya, melainkan dia akan mengambil hikmahnya dan mengambil dari isinya apa yang dia perlukan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, aktivitas tadabbur Al-Quran adalah menghidupkan gambaran ayat-ayat Allah dalam benak dan pikiran kita. Pikirkan baik-baik kata-kata yang kita ucapkan, dan cobalah memvisualisasikan makna yang kita ucapkan dari bacaan Al-Quran itu tentang deskripsi yang ada. Sebagai contoh, ketika kita membaca deskripsi api neraka di dalam Quran juz 30, maka hidupkanlah gambaran tentang api neraka dalam benak kita. Dan untuk mencapai hal tersebut, maka ulangi ayat tersebut sampai kita merasakan betapa dahsyatnya dan ngerinya siksa api neraka yang sementara kita bacakan. Rasakanlah emosinya dan ulangi ayat-ayat tersebut. Al-Quran diturunkan agar kita dapat memperoleh petunjuk darinya dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan keimanan kita kepada hari akhirat, dan dapat menjadi petunjuk bagi kita menjalani kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan." Dan apabila ayat-ayatnya dibacakan pada mereka, maka hal itu akan menambah iman mereka. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika membaca ayat tentang surga, maka rasakanlah kerinduan kita akan surga semakin meningkat. Saat merasakan efek di hati kita, terus ulangi ayat ini. Demikian pula ketika kita membaca ayat tentang api neraka, rasakanlah ketakutan dalam hati saat merasakan efek ini dan terus mengulangi ayat ini. Biarkan hal itu menggerakkan kita hingga kita merasakan tangis dalam diri kita, di dalam hati kita. Demikian pula ketika membaca sebuah ayat tentang kebesaran Allah, hendaknya kita merasa malu dan kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengulangi ayat-ayat itu sampai kita merasakan efek ayat itu di dalam diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Berusahalah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin berinteraksi dengan apa yang kita baca dari Al-Quran. Anas bin Malik berkata, aku berdiri untuk sholat bersama Rasulullah pada suatu malam. Dia bangun dan membaca surat Al-Baqarah. Ketika dia sampai pada sebuah ayat yang penuh rahmah, maka dia berhenti, lalu dia berdoa. Dan ketika dia sampai pada ayat yang penuh ampunan, lalu dia berhenti dan dia memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Terakhir, tadabbur Al-Quran berarti kita belajar dan mempelajari Al-Quran untuk mencapai hal-hal yang telah disebutkan di atas. Ketika kita mentadaburi Al-Quran, maka kita harus berusaha mempelajari dan memahami makna dan pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran. Beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita dapat memahami makna dan pesan-pesan Al-Quran dalam rangka belajar dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama adalah belajar tentang bahasa Arab. Hal ini akan membuka pintu pemahaman terhadap makna Al-Quran. Kita juga membaca buku, membuka aplikasi dan video yang didedikasikan untuk subjek-subjek tentang mempelajari bahasa Arab ini. Bahkan kita dianjurkan untuk membaca terjemahan sederhana yang lebih baik daripada kita tidak membaca sama sekali. Kita menghadiri pengajian-pengajian dan kelas-kelas Al-Quran. Perbanyaklah ilmu Al-Quran dengan mempelajarinya bersama ilmu-ilmu agama lainnya. Mendengarkan ceramah tafsir penjelasan Al-Quran yang terpercaya. Membaca buku-buku tafsir yang terpercaya. Dan setiap kali kita merenungkan kata-kata Al-Quran, hendaklah kita berhati-hati agar tidak terjebak dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Akhirnya, marilah kita terus berdoa agar kita dikaruniai kepahaman
dan hikmah Al-Quran. Aqulu hadzal qaul wastaghfirullahu li wa lakum lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah pada akhir khutbah kedua ini kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi manusia-manusia soleh yang senantiasa mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'izzil Islam wal muslimin wa wahhid Allahumma sufufahum wazmi' kalimatahum 'alal haqqi waqsir shawkataz zalimin waqtuwis salam wal amna li ibadika ajma'in. Allahumma anzil 'alaina min barakatis sama' wa akhriz lana min khairatil ard wa barik lana fi thimarina wa zuru'ina wa kulli arzaqina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.